Oke, halo Mbak. Jadi selamat datang di layanan bimbingan konseling bersama saya Omega Boseke selaku konselor di sini. Jadi saat ini saya mau menanyakan kepada Mbak, Mbak dapat informasi dari mana ya adanya bimbingan konseling di tempat saya? Oke, jadi saya dapat dari Instagram, jadi sosial media Instagram yang mana saya melihat ada layanan bimbingan konseling yang mana saya rasa saya perlu untuk um, pergi ke bimbingan konseling. Oh, jadi Mbak dapat dari Instagram saya ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak sudah datang berkunjung di tempat saya layanan bimbingan konseling ini. Jadi ketika Mbak datang ke sini, apa perasaan Mbak yang Mbak rasakan ketika bertemu dengan saya dan keadaan Mbak saat ini? Sebenarnya saya baik-baik saja dan saya ingin menceritakan semua yang terjadi dalam kehidupan saya dan apa yang saya rasakan. Ya Mbak, baik. Jadi perlu Mbak ketahui bahwa dalam layanan bimbingan konseling ini ada keterbukaan antara Mbak dan saya sebagai konselor dan Mbak selaku konseli. Jadi sini Mbak membuka seluruh masalah yang Mbak pendam saat ini. Jadi masalah-masalah yang Mbak hadapi, Mbak rasakan, Mbak bisa memberikan atau menceritakan kepada saya selaku konselor. Jadi Mbak, apa masalah yang saat ini Mbak hadapi? Jadi sebelumnya saya ragu dengan masa depan yang ada. Jadi sebelumnya saya sudah berumur 26 tahun dan di sepanjang perjalanan kehidupan saya tuh saya hanya bekerja di suatu tempat, tapi tidak lama lagi saya berpindah ke tempat yang lain dan tidak ada pekerjaan yang tetap untuk saya. Untuk itu saya tidak mengetahui apa masa depan yang ada di depan sana. Jadi saya ragu ketika saya melihat teman-teman saya yang sudah sukses dengan mereka sendiri, tetapi saya di sini belum tahu apa masa depan yang indah yang sudah disediakan kepada saya. Jadi Mbak masih ragu dengan apa ke depan, masa depan Mbak ya. Iya. Jadi mengapa Mbak ragu? Karena mungkin ada hambatan atau orang-orang tertentu yang tidak menyukai Mbak di tempat kerja atau di mana mungkin? Iya, sejujurnya kalau di saat saya kerja tuh, saya kalau mau dibilang di saat saya kerja yang bukan tupoksi saya untuk saya kerja itu disuruh kepada saya untuk saya kerjakan semua. Dan juga ketika saya berpindah begitu lagi dan sehingga saya berpikir sebenarnya apa sih yang seharusnya masa depan yang sebenarnya saya akan alami. Jadi itu sih yang jadi yang saya tangkap di sini Mbak mengutarakan masalah yang dimana ketika Mbak kerja di satu tempat, kerja yang seharusnya dikerjakan oleh teman Mbak atau orang lain dikerjakan Mbak sendirian, seperti itu ya. Jadi itu yang merasa peran Mbak di sini itu seperti apa, atau masalah Mbak ke depan itu seperti apa ke depannya, karena Mbak masih ragu dengan orang-orang di sekitar Mbak, seperti itu ya Mbak. Seperti apa yang Mbak inginkan supaya kehidupan Mbak ke depan bisa berjalan sesuai dengan keinginan Mbak. Jadi yang saya mau tuh saya seperti teman-teman saya, dan yang memang saya inginkan, saya ingin kuliah, tetapi yang menjadi penghambat saya tidak didukung secara langsung oleh orang tua. Jadi saya mau bagaimanapun ketika saya mau berusaha sendiri, saya yakin saya tidak mampu. Jadi harus ada support atau secara finansial, secara apapun itu untuk menyupport saya agar saya boleh kuliah. Tetapi di sini saya tidak ada lagi yang dapat membantu saya kuliah. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya agar supaya saya
berkuliah dan bisa sarjana dan mendapat pekerjaan tetap. Oh, jadi tantangan yang Mbak hadapi yaitu tidak ada support system ya. Jadi tidak ada support system di kelangsungan masa depan Mbak, seperti itu ya. Seperti yang Mbak katakan tadi, Mbak suka kuliah tapi tidak ada yang support, tidak ada yang membiayai Mbak ya, seperti itu. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak sudah menceritakan masalah yang Mbak hadapi saat ini. Jadi Mbak, saat ini saya akan mengevaluasi masalah yang sudah Mbak ceritakan kepada saya. Nah, jadi saran saya sih Mbak, saya kan sebagai konselor, saya menyarankan Mbak agar supaya Mbak terbuka kepada orang tua Mbak. Jangan Mbak pendam-pendam, dan Mbak harus terbuka, harus bilang kepada kedua orang tua Mbak kalau Mbak ingin kuliah. Jadi ketika Mbak sudah menghadapi suatu masalah mungkin dalam pekerjaan atau masa depan Mbak tetap harus berfokus kepada Tuhan hingga Mbak bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua Mbak. Jadi terima kasih kepada Mbak yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat saya untuk mengadakan layanan bimbingan konseling dan menceritakan segala masalah-masalah yang Mbak hadapi. Semoga apa yang sudah saya bicarakan dengan Mbak ini hanya bisa menjadi rahasia antara kita berdua dan tidak ada pihak ketiga ataupun pihak keempat yang mengetahui segala kerahasiaan yang kita berdua ceritakan pada malam hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Mbak. Sampai kita bertemu di pertemuan kedua atau pertemuan berikut tetapan layanan konseling ini. Jadi sekian Mbak dan terima kasih. Iya.